Minta parpol penerima uang korupsi proyek BTS diungkap ke publik, PSI. Jangan pernah takut. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, di isu intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya siapa, Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, ada isu Pak Hati jadi Menkominfo bagaimana Pak? Pak sudah ditetapkan Pak? Kemarin Bapak juga sempat ngomong. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar memberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain atau menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol. Beberapa waktu ini, sejak dijadikannya Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, situasi di Partai Nasdem seperti kawah yang membara dan bergolak. Panas dan membakar jiwa pada kader-kadernya. Bukannya apa-apa, penangkapan Johnny G. Plate sebagai elit tertinggi Partai Nasdem membawa dua dampak negatif yang besar. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menyebut kasus korupsi proyek BTS dengan tersangka Johnny G. Plate merupakan korupsi yang dilakukan secara berjamaah dan tidak hanya dilakukan oleh satu partai. Terlebih dugaan kerugian negara dalam kasus ini sangat besar, yakni senilai 8 triliun rupiah. Juru bicara anti korupsi PPSI, Irma Huta Barat, kemudian berharap para penegak hukum, dalam hal ini kejaksa, bisa segera mengungkap siapa saja yang mendapat cipratan uang korupsi ini. Jika tidak, nama Indonesia akan semakin terpuruk dalam upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan masyarakat pun bertambah buruk terhadap partai politik dan penegakan hukum, Irma menambahkan. Menurutnya korupsi yang melibatkan Johnny sudah terlalu sering terjadi dalam pemerintahan Indonesia, kata dia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2022 sudah masuk dalam kategori negara nomor 5 terkorup di Asia Tenggara, setelah Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menyebut kasus korupsi proyek BTS dengan tersangka Johnny G. Plate merupakan korupsi yang dilakukan secara berjamaah dan tidak hanya dilakukan oleh satu partai. Terlebih dugaan kerugian negara dalam kasus ini sangat besar, yakni senilai 8 triliun rupiah. Juru bicara anti korupsi PPSI, Irma Huta Barat, kemudian berharap para penegak hukum, dalam hal ini kejaksa, bisa segera mengungkap siapa saja yang mendapat cipratan uang korupsi ini. Jika tidak, nama Indonesia akan semakin terpuruk dalam upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan masyarakat pun bertambah buruk terhadap partai politik dan penegakan hukum, Irma menambahkan. Menurutnya korupsi yang melibatkan Johnny sudah terlalu sering terjadi dalam pemerintahan Indonesia, kata dia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2022 sudah masuk dalam kategori negara nomor 5 terkorup di Asia Tenggara, setelah Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina.